MP Televisi, DPP PKB gelar Sekolah Pemimpin Perubahan untuk Wilayah Jawa Timur. Dr. H.C. Derha Abdul Muhaimin Iskandar, MC. Secara resmi buka pelaksanaan Sekolah Pemimpin Perubahan. DPP PKB melaksanakan kegiatan Sekolah Pemimpin Perubahan SPP untuk wilayah 1 Jawa Timur yang dilaksanakan di Koban Rondo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sekolah Pemimpin Perubahan SPP yang digelar selama 3 hari mulai 9 hingga tanggal 11 Juli tahun 2024 tersebut diikuti ratusan anggota legislatif terpilih mulai dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, Kota serta Kabupaten periode tahun 2024 sampai tahun 2029 se-Jawa Timur. Pada pembukaan kegiatan Sekolah Pemimpin Perubahan SPP tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PKB Ketua Umum DPP PKB Dr. H.C. Derha Abdul Muhaimin Iskandar, MC. Sekjen DPP PKB Mu. Hasanuddin Wahid, S.A. M.Ham dan seluruh pengurus DPP PKB. Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024 siang. Pada wawancara dengan media, Ketua Umum DPP PKB Dr. H.C. Derha Abdul Muhaimin Iskandar, MC menegaskan mereka yang ikut Sekolah Pemimpin Perubahan ini adalah anggota DPR terpilih. Dengan kegiatan ini selain untuk memperkuat lembaga legislatif yang bermanfaat bagi rakyat, tetapi pemimpin legislatif sekaligus diberi mandat memimpin PKB agar PKB menjadi tumpuan bagi rakyat, menjadi penolong bagi yang membutuhkan. Secara khusus, Sekolah Pemimpin Perubahan ini menekankan kepada para peserta agar memiliki komitmen kuat serta memiliki ideologi yang bermanfaat, tegas. Disampaikan pula oleh Ketua DPC PKB Kota Batu Nur Rohman, SH, MH yang juga selaku peserta Sekolah Pemimpin Perubahan, bahwa dirinya berharap wakil rakyat dari PKB memiliki kualitas baik. Prinsipnya di PKB itu supaya wakil rakyatnya memiliki kualitas yang bukan sekedar kualitas pengetahuan personal, mentalitas saja. Sekolah Pemimpin Perubahan ini juga dalam rangka mengajarkan bagaimana menjadi wakil rakyat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wakil rakyat juga harus bisa menjadi jembatan aspirasi, bukan sekedar mengawal aspirasi tetapi mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat, tegasnya. Disampaikan pula oleh Wakil Sekretaris DPC PKB Kota Batu M. Hasan Abdillah, M.Pd., yang juga salah satu peserta Sekolah Pemimpin Perubahan dari Kota Batu juga menerangkan tujuan digelarnya Sekolah Pimpinan Perubahan SPP ini. Sesuai arahan Ketua Umum, tujuan kegiatan ini untuk mendidik mental anggota Dewan PKB terpilih agar mempunyai mental perubahan terhadap segala situasi dan kondisi di wilayah kerja masing-masing baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Tradisi yang ditanamkan, PKB selalu memberikan pendidikan dulu baru dipersilahkan duduk, jelasnya. DPR terpilih yang bukan saja memperkuat lembaga legislatif yang bermanfaat untuk rakyat, tetapi pemimpin-pemimpin legislatif ini sekaligus kita beri mandat memimpin PKB agar PKB terus menjadi tumpuan harapan rakyat. PKB menjadi penolong. Tema utama kita adalah PKB menolong masyarakat. PKB menolong yang membutuhkan. PKB menolong rakyat kecil. Nah, dari situ pemimpin PKB adalah pemimpin yang bisa bermanfaat buat rakyat. Dari materi ini apa Gus yang ditekankan kepada peserta sekolah supaya komitmennya kuat, ideologinya bermanfaat, ya keyakinan, keimanan, ideologi itu materi utama. Baru setelah ideologi, keimanan, kekuatan mental, spiritualnya, baru skillnya adalah kemampuan sebagai legislator yang handal, yang produktif, yang disiplin, yang memegang teguh komitmen kerakyatan. Dari peserta nanti dapat oleh-oleh rapot seperti apa Gus? Ya, dengan mengikuti Sekolah Pemimpin ini mereka semakin menjadi harapan PKB, jadi menjadi pengendali partai. Harapannya Gus? Ya, kita harapkan mereka bisa menjadi pemimpin politik yang dicintai rakyatnya. Karena politisi itu
modalnya ya dicintai rakyat, nggak ada lainnya. Jadi prinsipnya di PKB itu supaya para wakil rakyatnya itu punya kualitas, tidak sekedar kualitas pengetahuan, personal, mentalitas. Ini juga dalam rangka mengajarkan bagaimana menjadi wakil rakyat yang responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini termasuk juga di dalamnya harapan-harapan itu juga para wakil rakyat ini betul-betul bisa menjadi jembatan aspirasi, tidak sekedar mengawal aspirasi tetapi mampu mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pak, mungkin dari dinamika yang berbeda Pak antara wilayah se-Indonesia, mungkin di Batu sendiri punya karakteristik yang berbeda. Pak Nur sebagai pemimpin PKB di Kota Batu, mungkin hal ini bisa disampaikan kepada anggotanya maupun kader-kadernya seperti apa? Ya enggak lah ya, kalau modulnya ini kan kita diberi modul ya, artinya ini ada modul yang sama sebagai rujukan ya kan. Soal kemudian daerah membuat inovasi-inovasi terhadap bagaimana partai ini supaya semakin dicintai oleh rakyatnya, tentu itu masing-masing daerah. Nah, Kota Batu PKB ini kan sudah sangat terbuka, pemilihnya terbuka, pengurusnya juga dari unsur-unsur di luar kader-kader Nahdien saja. Nah, itu juga salah satu role model menurut kami ke depan supaya PKB ini jangkauannya lebih luas, semakin dicintai oleh masyarakat. Terus targetnya untuk khusus di PKB Batu apa Pak Nur Mas sebagai komando ini? Oh, kalau target ya kita ingin memenangkan pilkada di 2020. Tahapan atau mekanisme di internal sudah saya lakukan dengan melakukan pendaftaran ke Des Pilkada DPC PKB Kota Batu pada hari Jumat beberapa hari yang lalu. Nah, pasca itu tentu saya terus bergerak menyapa masyarakat, mengenalkan melalui media-media baliho, banner, spanduk, ini sudah kami lakukan juga. Kemudian juga menyapa masyarakat langsung, menemui komunitas-komunitas, silaturahmi pada tokoh, itu tentu kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan. Nah, soal depan, tentu pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi pencalonan saya, itu saya ingin di Kota Batu ini terjadi keseimbangan, sehingga perkembangan Kota Batu ini ya betul-betul menemukan jati dirinya begitu ya, sehingga kalaupun di kebijakannya itu membuka ruang investasi bagi para pengusaha, nah bagaimana keseimbangannya bagaimana pengusaha kecil kita yang di UMKM ini juga harus diberikan ruang semaksimal mungkin. Termasuk bagaimana ketika saya kemarin menemui petani apel, ternyata para petani ini masih sangat mencintai apelnya, Padahal di lapangan masih sangat mencintai apelnya. Maka di sini pemerintah harus hadir untuk memberikan dukungan support supaya semangat para petani ini juga mendapatkan posisinya yang terbaik, yang mendapat dukungan dari pemerintah juga. Karena jangan sampai kemudian buah kebanggaan Kota Batu, ikon Kota Batu itu kemudian hilang. Sementara masyarakat ini masih banyak juga yang bertani apel. Tapi sebagian persen sudah banyak beralih ke jeruk. Ya. Menurut sudut pandang Pak Nur Mas seperti apa? Ya tidak masalah, karena kan memang faktanya di petani kita kesulitan ketika biaya produksi tinggi kemudian hasilnya rendah, ya petani kan rugi. Kalau rugi itu dipertahankan terus ya tentu semakin besar kerugian petani. Nah itu saya kira hal yang wajar, mencari jalan keluar atas kondisi perekonomian kan begitu. Tapi tidak kemudian
semuanya kan masih ada harapan untuk terus kita bantu, kita perjuangkan. Maka kebijakan pemerintah ke depan ya tentu harus betul-betul berpihak pada para petani apel juga. Kalau salah satu opsi yang saya tawarkan kemarin, ke depan Batu harus punya balai penelitian bibit apel Kota Batu. Ini sebagai laboratorium untuk melahirkan bibit baru apel yang disesuaikan dengan kondisi cuaca, iklim, lingkungan pada saat hari ini. Kan Kota Batu sudah berubah, suhunya mulai hangat dan sebagainya. Ini kan penyesuaian. Kalau itu kita uji dalam laboratorium, kemudian ada bibit unggul yang berkarakter batu, itu merupakan salah satu opsi. Tentu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, ada proses kan. Juga recovery lahan ini juga. Kondisi apel sekarang kan karena usianya yang sudah 50 tahun, pohonnya kan gitu. Pak, ngomong-ngomong Pak, ini pasti ada ketua, pasti ada wakil, ada wali kota, pasti ada wakil. Kira-kira Pak Nurman ada manten yang disanding nanti siapa Pak pandangannya Pak? Kira-kira Pak? Ya. Atau berkaitan dengan partai lain atau seperti apa Pak? Ya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa yang melakukan komunikasi intensif di terakhir kami sebelum pendaftaran itu ada 3 partai. Oh ya, siapa? Ada Partai Gerindra, ada PKS, ada Nasdem. Itu yang komunikasi intensif dengan PKB. Tentu soal koalisi itu kan kewenangan dari Ketua Umum yang hari ini ada di Kota Batu. Tapi kemudian ada peluang untuk koalisi nanti di kapan? Ya harus, kalau menurut saya harus, karena menata pemerintahan itu akan lebih berwarna kalau koalisi, karena PKB tidak egois. Kita ingin bersama-sama dengan karakter dan warna masing-masing partai yang nanti akan berkoalisi dengan PKB. Siap. Sehingga Batu akan lebih berwarna. Siap. Tapi untuk wakilnya belum ada. Wakil kami tentu nggak punya kewenangan menentukan. Biarlah itu DPP PKB yang memberikan rekomendasi, buat analisa kira-kira dengan siapa PKB koalisi. Ini waktunya kan sudah dekat Pak. Mungkin ada tempo kapan kira-kira Pak diumumkan? Masih panjang. Kan Agustus tanggal berapa itu pendaftaran? Tanggal 1. Kira-kira di bulan Juli ini Pak sudah disampaikan Pak. Semoga di Juli ya. Juli. Semoga Juli ini 100% dari calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang terpilih itu sudah 100% melaporkan harta kekayaan, karena itu kewajiban bagi calon penyelenggara negara, itu kewajiban normatif yang memang harus dipenuhi kan. Kalau yang kami, yang Mas Hasan ini kan baru terpilih ya, juga sudah menyelesaikan. Kalau yang kami yang 5 orang yang petahana itu setiap tahun kami sudah melaporkan itu. Jadi setiap akhir tahun 2023 begitu ya namanya, itu tahun 2024 maksimalnya di bulan Maret kalau nggak salah ya, itu sudah harus melaporkan, dan kami taat itu karena memang itu merupakan instrumen yang harus kami pertanggungjawabkan. Peserta di kegiatan ini diikuti DPR terpilih tingkat RI, provinsi, kabupaten, kota, se-Jawa Timur. Dari peserta ini terpusat di Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Total kabupaten ada 383, provinsi ada 27, RI. Kalau dari Batu sendiri berapa orang? Dari Batu 6 orang. 6 DPR terpilih. Pak Nur, kemudian Bu Kartika,
Terus untuk pembukaannya tadi dihadiri oleh siapa saja? Jajaran DPP hadir semua. Dari Ketum Gus Muhaimin hadir secara langsung dan memberikan arahan kegiatan sekolah pemimpin perubahan. Dan ada Waketum yang membidangi ideologisasi dan kaderisasi, Hanif Dagiri, dan juga Mas Sekjen Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP PKB, dan ada Waketum juga Gus Jazilul Fawait dan beberapa jajaran DPP yang lain. Pak, sekolah pemimpin ini wajib diikuti dari semua calon anggota kader-kader. Wajib diikuti semua DPR PKB yang terpilih di 14 Februari kemarin 2009 ya, untuk periode 2024-2029. Sekolahnya sendiri Pak sebenarnya diadakan tuh tujuannya PKB sesuai arahan Ketua Umum mendidik mental DPR PKB yang terpilih untuk punya mental perubahan terhadap segala kondisi dan situasi yang ada di wilayah kerjanya masing-masing, baik di kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Yang kalau mengambil istilah yang ditanamkan di kita itu, PKB selalu memberikan pendidikan lebih dulu, kemudian baru dipersilahkan duduk. Jadi didik dulu baru duduk, itu tradisi yang ada di PKB. ini kan pendidikan kan untuk wilayah 1 Pak. Ya. Wilayah 1 Jawa Timur tuh Wilayah hukumnya wilayah mana? Wilayah 1 Jawa Timur ini wilayah pertama yang dilaksanakan sekolah pemimpin perubahan untuk DPR terpilih se-Jawa Timur. Kemudian nanti ada wilayah 2 sampai wilayah 8, itu zona setiap provinsi. Ini roadshow-nya DPP PKB untuk menyelenggarakan sekolah pembinaan perubahan Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, kemudian NTB, Bali, Papua, itu dibagi zona masing-masing. Kegiatan SPP ini diselenggarakan. Untuk wilayah 1 sendiri dari kota mana aja Pak? Wilayah 1 ini Kalau serta wilayah 1 dari se-Jawa Timur semuanya ya. Pilot project pelaksanaan SPP ada di Jawa Timur, dan kebetulan wilayah Malang Raya termasuk satu menjadi amanah, menjadi tempat yang dipilih oleh DPP untuk penyelenggaraan SPP pertama kali. Pak, peserta nanti setelah usai ini mendapatkan apa? Sertifikasi atau apa itu? Ada sertifikat kelulusan, jadi pelaksanaan ini ketat, full penanaman ideologisasi dan pengarahan arah gerak sebagai kader PKB yang mendapatkan amanah sebagai DPR. Mulai materi, setiap materi, setiap sesi ini ada absensinya semua, yang terlambat ada punishment-nya, yang tertib disiplin itu juga mendapat punishment. Di akhir nanti akan menerima sertifikat kelulusan yang memenuhi kriteria lulus. Harapannya kader PKB yang mendapatkan amanah sebagai DPR ini satu, menjadi wakil rakyat yang disiplin, kemudian komitmen, kemudian loyal atas tugas-tugas partai dan fungsinya sebagai wakil rakyat, untuk kemudian bisa memberikan dampak perubahan di kerja-kerja partai maupun kerja-kerja di sosial kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing. Matur nuwun.